3 serangan Kesultanan Banten yang luluh lantahkan Kerajaan Pajajaran. Sebelum berhasil menaklukkan dan membuat Kerajaan Pajajaran melemah, Banten beberapa kali merencanakan skenario serangan. Tercatat 3 kali usaha Banten untuk menyerang Kerajaan Pajajaran. Perihal Kerajaan Banten merupakan bagian dari koalisi Kesultanan Islam Demak dan Cirebon, di mana Banten yang berhasil dikuasai pasukan Demak dan Cirebon atas petunjuk Syarif Hidayatullah. Pusat pemerintahan Banten Girang dipindahkan dari pedalaman di dekat pelabuhan Banten. Pada akhirnya, Kerajaan Banten merupakan satu kerajaan Islam di Jawa yang masih satu frekuensi dengan Demak dan Cirebon. Di sisi lain, berdirinya Kerajaan Banten membuat Kerajaan Pajajaran kian terusik. Pajajaran tidak memiliki kedekatan dengan Banten, apalagi sebelumnya merupakan daerah kekuasaannya. Masih ada keinginan kembali dari Pajajaran untuk menguasai Banten lagi. Saat itu Pajajaran dipimpin oleh Surya Wisesa pasca Raja Prabu Siliwangi mangkat. Di saat itulah beberapa kali terjadi pergolakan di wilayah-wilayah kerajaan kecil di sekitar Pakuan yang awalnya kerajaan bawahan, tetapi oleh Prabu Surya Wisesa berhasil ditangani dengan susah payah. Di sisi lain, Banten juga mempersiapkan dirinya untuk menyerang Pajajaran. Pasukan sudah dilatih sedemikian rupa untuk menghadapi serangan sewaktu-waktu. Bahkan, serangan Banten ke ibu kota Pakuan benar-benar dilakukan. Tetapi kuatnya benteng pertahanan Pajajaran yang dibangun sejak Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang membuat pasukan Banten kembali dan mundur. Tetapi serangan itu menyisakan duka bagi Kerajaan Pajajaran yang saat itu dipimpin oleh Ratu Dewata pasca Raja Surya Wisesa mangkat. Sebab 2 punggawa terkenal dan disegani di Pajajaran, yaitu Tohaan Ratu Sarendet dan Tohaan Ratu Sangiang, gugur di medan peperangan. Perlahan tapi pasti, dukungan kerajaan kecil di bawah kekuasaan Pajajaran mulai hilang. Hal ini menjadi kesempatan Banten untuk menyerang kembali Pakuan. Apalagi ini diperkuat saat raja sudah tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat, sebab tidak ada kepedulian dalam mensejahterakan rakyatnya. Catatan sejarah menulis ada 3 kali gelombang serangan Banten ke Pakuan, ibu kota Pajajaran. Serangan ini dilakukan saat masa pemerintahan Ratu Dewata atau setelah Raja Surya Wisesa lengser. Diperkirakan dari catatan sejarah, serangan ini terjadi sekitar 1535 Masehi hingga 1543 Masehi yang membuat 2 punggawa kerajaan gugur. Serangan kedua terjadi pada saat pemerintahan Prabu Nilakendra sekitar tahun 1551 Masehi hingga 1567 Masehi, di mana dikisahkan dalam suatu naskah Allah Preng Prang Mangkat Tan Nitih Ring Kadat Wan, yang artinya kalah perang karena itu tidak tinggal di keraton. Di mana saat itu, berkat serangan dari pasukan Banten, Raja Nilakendra terpaksa melarikan diri dari istana ke sebuah wilayah di Sukabumi Selatan. Adapun serangan ketiga yang dinilai benar-benar membuat riwayat kerajaan Pajajaran tamat saat Pajajaran dipimpin oleh Ragamulya, di mana ia merupakan raja terakhir dari Pajajaran yang memerintah sekitar tahun 1567 hingga 1579 Masehi. Namun ia memindahkan pusat pemerintahan ke Pulasari, Pandeglang, bukan lagi ibu kota Pakuan Pajajaran, yang berhasil dihancurkan Banten di serangan keduanya. Tetapi pada akhirnya, serangan Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten yang membuat kerajaan Pajajaran benar-benar luluh lantah. Sang Raja Prabu Ragamulya Surya Kancana berhasil dibunuh oleh prajurit Banten di Pulasari, Pandeglang. Dan cerita berakhir di sini. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka videonya, silahkan like dan share. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.